Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila Marfi, BP 1910553010. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Baiklah, selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, meningkatnya belanja pemerintah. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. Yang ketiga, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Penyebab yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi, adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Misalnya, harga bahan bakar naik, upah buruh menurun. Penyebab ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Ada 4. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Selanjutnya yaitu inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Yang kedua yaitu jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Dibedakan menjadi 3 yaitu demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua yaitu cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Yang ketiga yaitu bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. Yang kedua yaitu imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Selanjutnya yaitu dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya, inflasi lunak justru akan mendorong para pengusaha
untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi. Karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian, pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Presentasi inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Selanjutnya, teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Seperti yang disebutkan pada pengertian, semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan semakin naik. Yang kedua, yaitu teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Yang ketiga, teori struktural. Inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama yaitu menghemat pengeluaran pemerintah, yang kedua menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan dinaikkan, hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi sehingga harga dapat menurun. Selanjutnya yaitu dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa cara untuk mencapai hal tersebut, yaitu kebijakan penetapan persediaan kas, yaitu dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Bank sentral dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang keempat yaitu kebijakan diskonto, meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Yang kelima, kebijakan operasi terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengangguran adalah orang yang mencari kerja tetapi belum atau tidak mendapat pekerjaan. Atau dapat juga dikatakan orang yang sudah dalam usia kerja, yaitu 15-64 tahun, dan masuk dalam angkatan kerja tetapi belum bekerja. Atau penduduk usia kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal yang berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha memperoleh pekerjaan. Yang dibebas tugaskan baik akan dipanggil kembali atau tidak tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran yang bersifat sementara biasanya terjadi karena adanya kesenjangan waktu, letak geografis, informasi antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengangguran struktural. Pengangguran yang sifatnya mendasar, di mana pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia.
Selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Pengangguran yang berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama di sektor pertanian. Yang keempat yaitu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang kelima yaitu pengangguran konjungtur, pengangguran yang disebabkan oleh kelesuan atau kemunduran kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu faktor pribadi. Dalam hal ini, penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh kemalasan, cacat atau uzur, dan rendahnya pendidikan dan keterampilan. Yang kedua yaitu faktor sistem sosial dan ekonomi, yaitu ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi non-real, dan selanjutnya hubungan inflasi dengan pengangguran. Hubungan inflasi dengan pengangguran berbanding terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat inflasi semakin rendah, dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat inflasi maka tingkat pengangguran semakin rendah. Hubungan inflasi dan pengangguran dapat digambarkan dengan kurva Phillips. Sekian materi inflasi dan pengangguran yang dapat saya sampaikan. Saya Nisa Nabila Marfi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.